Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mica Rahmawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A. Di sini saya akan membahas tentang saham. Apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer atau primary market atau pasar sekunder, bisa disebut juga secondary market. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jenis-jenis saham. Ada beberapa tipe saham, yaitu 1. Saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Saham preferred biasanya disebut sebagai saham campuran karena memiliki ciri-ciri hampir sama dengan saham biasa. Biasanya, saham biasa hanya memiliki satu jenis, tetapi dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Saham biasa memiliki beberapa jenis, seperti kelas A, kelas B, dan kelas C, dan lain-lainnya. Masing-masing kelas dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri dan simbol-simbol huruf tidak memiliki arti apa-apa. Ciri-ciri saham. 1. Ciri-ciri saham preferred. Saham preferred memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan ciri-ciri yang berbeda. 2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. 3. Dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. 4. Konvertibilitas. Dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Ciri-ciri saham biasa. Saham biasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. 2. Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. 3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja bila ditinjau dari kinerja perdagangan. Saham dapat dikelompokkan menjadi 1. Blue chip stock. Saham biasa yang memiliki reputasi tinggi sebagai pemimpin dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 2. Income stock. Saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan
dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 3. Growth stock terdiri dari well-known dan lesser-known. 4. Speculative stock, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi pada masa mendatang, namun belum pasti. 5. Cyclical stock, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 6. Emerging growth stock, saham yang dikeluarkan oleh emiten yang relatif kecil dan stabil meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. 7. Defensive stock, saham yang tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi. Nah, saham juga memiliki keuntungan dan kerugian. Di sini saya akan membahas tentang keuntungan saham terlebih dahulu. Keuntungan saham dibagi menjadi 2, yaitu 1. Mendapatkan capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga. Apa itu capital gain? Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 2. Mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Apa itu dividen? Dividen di sini adalah merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Untuk kerugian saham sendiri yaitu ada 2. 1. Capital loss atau kerugian atas penurunan harga. Capital loss adalah kerugian yang Anda dapatkan dari selisih harga beli dikurangi harga jual saham. Dengan kata lain, capital loss terjadi karena Anda menjual saham lebih rendah daripada harga belinya. Kedua, yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai, meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut dikatakan tidak likuid. Cukup sekian pembahasan saham dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.